Halo teman-teman, to the point aja ya. Sore ini aku ingin membahas tentang Pramudia Anantatur. Kamu tahu kan ya, Pramudia Anantatur itu adalah seorang penulis yang sangat terkenal baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan ternyata Pramudia Anantatur ini berasal dari Kabupaten Blora atau kelahiran Blora. Nah, beberapa waktu terakhir ya, mungkin sebelum 2017 atau di 2017 juga atau mungkin sekitar 2018, eh, diberitakan di media online atau internet, dan itu sering ya diberitakan ya berkali-kali ya tentang Pramudia Anantatur itu, bahwa tentang profilnya yang berasal dari Blora dan sebagainya. Betapa masyarakat Blora ya mungkin tidak semuanya ya, tapi orang-orang tertentu yang tahu, yang kebetulan bekerja di sektor-sektor yang cukup strategis itu menggembor-gemborkan kebanggaannya terhadap Pramudia Anantatur. Ya itu, ya aku setuju juga ya, aku juga bangga bahwa Pramudia Anantatur, seorang penulis yang berasal dari Blora, menjadi penulis yang begitu terkenal. Nah, cuman kaitannya dengan Blora, pertama, eh, beberapa waktu terakhir memang seperti ada inisiatif untuk mengeksploitasi, dalam arti yang positif ya, bukan kalau eksploitasi kan sepertinya kesannya negatif ya. Ada inisiatif untuk mengeksploitasi ketenaran Pramudia Anantatur untuk mengkatrol popularitas Blora ya. Coba teman-teman mungkin bisa browsing di internet, ada sempat Helmi Yahya itu berkunjung ke rumah masa kecil Pramudia Anantatur yang berada di Jalan Sumbawa kalau nggak salah ya. Di situ dia sempat ya mengunjungi rumah itu, kemudian melihat-lihat isinya dengan segala memorabilia Pramudia Anantatur. Mungkin juga sempat ketemu dengan Susilotur ya, adik dari Pramudia Anantatur. Helmi Yahya waktu itu kalau nggak salah komentarnya adalah, berapa tanggal lahir Pramudia Anantatur? Harusnya Blora bikin event itu di tanggal itu gitu loh. Nah cuman ya itu beritanya seperti itu, jadi tidak ada tindak lanjutnya. Nah kemudian eh, selain itu ya, jadi kekaguman terhadap Pramudia Anantatur dan cara untuk me- mengungkapkan kekaguman dan upaya untuk mengapresiasi kehebatan dan kepopuleran Pramudia Anantatur itu dilakukan secara sporadis ya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Helmi Yahya tadi. Kemudian ada sempat tercetus wacana untuk menjadikan Blora sebagai Blora Kota Sastra. Itu juga ada kaitannya dengan keberadaan sejarah Pramudia Anantatur. Nah, kemudian ada satu lagi cara orang mengapresiasi ya, yaitu dengan adanya perpustakaan Pramudia Anantatur yang dibuat atau dibentuk di rumah masa kecil Pramudia Anantatur, yang saat ini dijaga atau ditunggui oleh adik dari Pramudia Anantatur. Nah, aku tadi bilang ya, itu semua terlihat sangat sporadis dan sifatnya temporer. Mungkin ya, beberapa ya misalnya seperti event-event sastra itu kan sifatnya temporer sekali ya. Mungkin setelah
dilakukan atau dilaksanakan sekali, dia akan hilang ya, udah tidak ada jejaknya lagi. Nah, menurutku Blora ini bisa lebih mengeksploitasi sejarah Pramudia Anantatur dengan lebih baik ya, dan lebih efektif. Ini menurutku ya. Karena kalau seperti ini saja tidak dilakukan apa-apa, itu nanti sampai kedepannya juga ya akan seperti ini aja. Wah, Pramudia Anantatur berasal dari Blora, kita harus bangga dan sebagainya. Tapi tidak menjadi sesuatu yang tidak menjadi satu aset yang dinamis ya. Jadi dia menjadi ya, sejarah itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang statis. Nah, akan menjadi keuntungan bagi kita apabila kita bisa mengkonversinya menjadi sesuatu yang dinamis. Apalagi itu bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan yang lain ya. Baik itu keuntungan secara popularitas, secara pesona, dia menambah keindahan atau menambah kasanah keindahan dari kabupaten kita tercinta ini, Blora ini. Dan juga mungkin terlalu muluk ya apabila mengatakan kita bisa mendatangkan keuntungan ekonomis dari sejarah itu tadi. Nah, khusus pada video ini aku membahas sejarah Pramudia Anantatur. Jadi bagaimana cara kita mengubah fakta sejarah Pramudia Anantatur menjadi aset dinamis yang mungkin bisa mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Blora. Menurutku cara yang perlu ditempuh adalah yang pertama ya, aku masih yakin dan masih firm dengan pendapatku bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Blora itu mengubah nama perpustakaan daerah Kabupaten Blora menjadi Perpustakaan Pramudia Anantatur. Jadi yang diubah adalah nama perpustakaannya ya, bukan dinas kearsipannya loh. Jadi memang perpustakaan daerah itu berada di bawah dinas kearsipan. Kalau nggak salah dinas perpustakaan dan kearsipan ya. Tapi yang aku sarankan untuk diubah namanya adalah nama perpustakaannya. Perpustakaan itu akan bagus kalau diubah namanya menjadi Perpustakaan Pramudia Anantatur. Jadi tidak sekedar disebut sebagai Perpustakaan Daerah Kabupaten Blora. Nah, dengan adanya pengubahan nama itu nanti akhirnya perpustakaan itu menjadi mendapatkan aura baru ya. Jadi skop dia nanti atau cakupan fungsinya nanti sifatnya sudah tidak lagi lokal. Jadi yang berkepentingan dengan perpustakaan daerah Kabupaten Blora bukan hanya masyarakat Blora saja, bukan hanya masyarakat Blora yang berkepentingan dengan kegiatan literasi, tetapi juga masyarakat nasional. Jadi nanti publik nasional itu akan mengenali perpustakaan kita sebagai Perpustakaan Pramudia Anantatur, yang mana Pramudia Anantatur sudah memiliki nama yang cukup terkenal di ranah nasional. Nah, apa salah kita menamai perpustakaan Blora, perpustakaan daerah Blora dengan nama Perpustakaan Pramudia Anantatur? Ya kalau menurut pendapatku sih tidak salah. Karena Pramudia Anantatur adalah insan literasi yang mungkin paling bisa dijadikan teladan ya. Jadi insan literasi yang paling dalam tanda kutip hebat di Kabupaten Blora ya, karena sudah diakui kehebatannya secara nasional maupun internasional.
Nah, analoginya adalah sama saja dengan menamai rumah sakit daerah di setiap daerah di Indonesia dengan nama dokter atau insan medis yang terkenal atau yang terutama di wilayah itu. Jadi misalnya kayak di Kabupaten Blora ya, kenapa kok RSUD-nya atau rumah sakit umum daerahnya kok namanya Dokter Sutiono? Nah, kalau ditelaah mungkin Dokter Sutiono itu adalah dokter yang mungkin dulu sangat berjasa di Blora, atau mungkin dulu adalah pelopor atau perintis atau pejuang, dokter yang sangat disegani dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur adalah insan literasi yang sangat insan literasi yang terkemuka, yang sangat patut dibanggakan dan bisa dijadikan teladan gitu loh. Nah, setelah dinamai itu maka sifat dari perpustakaan itu akan berubah menjadi skopnya menjadi nasional. Dan setelah menjadi nasional, maka sebaiknya juga diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa perpustakaan Pramudia Anantatur perpustakaan daerah Blora itu posisinya berada di tempat yang agak pojok ya, agak tertutup, yaitu di kompleks lahan eks Kridosono. Nah, kaitannya dengan hal itu, untuk tujuan yang lebih besar, sebaiknya disatukan ya antara site atau situs perpustakaan daerah itu dengan lahan eks Kridosono itu dijadikan sebagai satu objek yang saling mendukung, dan itu harus dibangun dengan serius. Kalau misalnya perpustakaan itu namanya diganti menjadi Perpustakaan Pramudia Anantatur, maka lahan eks Kridosono itu bisa diubah menjadi taman kota yang sangat indah. Kita bisa menemukan berbagai contoh desain di internet atau di tempat-tempat lain. Harus dengan banyak pepohonan, bunga, dengan pengaturan yang baik, yaitu membedakan di mana tempat parkir, di mana tempat orang berjualan, di mana tempat orang bisa duduk-duduk dan bersantai. Nah, taman itu nantinya bisa dinamai, ya tidak harus dinamai sebagai Taman Pramudia, tapi dia akan mendukung situs itu gitu loh. Artinya ketika orang dari luar daerah ingin berkunjung ke perpustakaan Pramudia, dia kan pastinya parkir di situ, kemudian dia bisa menikmati situasi di situ gitu loh. Ya mungkin bisa juga namanya taman apa ya, taman sastra atau apa lah. Nah, selain infrastruktur ya terkait dengan taman itu menjadi penting ya, karena gini, aku juga ingin menceritakan pengalamanku selama masa pandemi. Aku kesulitan mencari tempat bersantai di Kabupaten Blora ini ya. Jadi siang-siang di masa pandemi kita ingin nyantai, tapi nggak ada taman yang rindang tempat kita bersantai. Kalau kita mau ke tempat yang indoor, tentu itu adalah kemungkinan kafe atau restoran, dan kita harus membayar, membeli makanan. Dan di masa pandemi kemarin itu tentu tidak aman. Nah, waktu itu aku mencari taman atau lokasi outdoor untuk bersantai, tapi nggak aku temukan. Nah, aku berharap eks lahan Kridosono ini bisa menjadi taman kota yang bagus, sehingga bisa menjadi tempat bersantai yang menyenangkan ya. Aku agak kurang setuju kalau dengan kondisi yang sekarang ya. Tribunnya masih ada, orang masih bermain bola di situ, kemudian ada alat apa, wahana panjat tebing di situ. Sebenarnya konsepnya apa itu ya? Lahan itu agak sedikit membingungkan menurutku ya. Maksudnya secara lokal, fungsi lokal itu mungkin ya berfungsi, tetapi
menurutku kurang mendapat kurang sampai untuk mendapatkan fungsi yang lebih besar ya. Dia menurutku kalau kita punya aset itu, kalau daerah itu punya aset sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Jadi termasuk misalnya ya, kalau untuk penataan lahan ekskredosono untuk mendukung perpustakaan Pramudia Anantatur itu bisa aku bahas di video yang lain ya. Cuman nanti setelah namanya diubah, kemudian didukung dengan adanya taman kota di depan perpustakaan umum itu, nah berarti sudah ada infrastruktur ya yang mendukung. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi misalnya oke, kita canangkan Blora Kota Sastra. Nah, apa yang harus dicapai apa? Maksudnya untuk membuat itu sumbut dengan Blora Kota Sastra. Misalnya kita membuat event tahunan misalnya. Event tahunan apa yang berkaitan dengan sastra ya? Apakah lomba-lomba? Apakah pertunjukan drama misalnya, atau ya mungkin bisa dipikirkan itu. Nah, yang kedua adalah misalnya kita bisa membuat satu mini bioskop di perpustakaan itu ya. Jadi kita bisa membuat project, membuat film Pramudia Anantatur, baik sifatnya dokumenter ataupun lebih bagus sih bukan dokumenter ya, lebih bagus biopik ya. Jadi film itu betul-betul seperti film, dia biopik. Kemudian kalau bisa ya yang serius ya, bener-bener serius. Jam tayangnya juga cukup panjang durasinya. Kalau bisa orang yang ingin menonton ya dia harus membayar di situ, membayar tiket bioskop di situ. Diperlukan integritas dari pegawai perpustakaan. Bagaimana agar file dari film itu tidak boleh bocor, baik di YouTube maupun di media yang lain, maupun dibocorkan ke sanak saudara dan lain-lain. Nah, itu bagaimana caranya? Itu contoh ya. Jadi salah satunya itu Blora Kota Sastra, penayangan film secara berbayar di perpustakaan itu. Kemudian misalnya apa lagi ya? Ya nanti kita pikirkan lah ya. Pada intinya itu ideku tentang bagaimana cara mengeksploitasi sejarah Pramudia Anantatur untuk kemajuan atau untuk keuntungan Kabupaten Blora. Selebihnya akan kita bahas di video lainnya.